Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Movie Channel. Video kali ini saya akan bahas tentang contoh panggilan yang hoax atau penipuan. Untuk video kemarin udah dikasih ciri-cirinya, 3 ciri panggilan itu hoax. Satu dari jadwal, yang kedua dari tempat atau lokasi, yang ketiga dari biaya ataupun di situ ada akomodasi. Mungkin langsung aja untuk kita cek ataupun kita bahas untuk contoh-contoh panggilan hoaxnya atau palsunya. Yang pertama di sini ada panggilan Astra Group atau otomotif. Lihat yang di tandain merah. Di sini yang pertama yang kemarin ya, bukan yang tadi, yang kemarin dibahas itu panggilannya di jamnya. Di sini ada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 untuk waktu pukul mulai jam 7.30 WIB mulai ya. Artinya teman-teman harus datang di jam 7 lebih dan seterusnya. Kenapa? Di sini ada keterangan ini. Di sini ada keterangan Astra Group Otomotif Manufacturing, tapi nggak disebutin nama PT-nya. Dan yang sekitar Recruitment Office. Jadi Astra Group itu banyak, termasuk AHM, itu Astra Group, Musashi juga Astra Group, Aisin dan sebagainya. Jadi itu penyebutan nggak ada PT yang ditunjukkan di sini. Dan itu otomatis dia ke yayasan. Itu hoaxnya dari informasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini lanjut. Di sini ada PT Daiho. Bukan PT-nya hoaxnya, tapi tempatnya. Di sini ada tanggal jamnya. Balik lagi ke sini, jam 8.30 sampai jam 1. Artinya ada sistem registrasi data dulu di sini. Kalau di PT nggak ada, jadi otomatis saat dipanggil data kita udah di save sama ID tersebut. Yang kedua, lihat alamat seleksinya. Setelah dicek PT Daiho itu bukan di perkantoran Ngurah Rai Park. Nah, di sini alamat kantor pusat, jadi nggak ada pusatnya PT Daiho ya di PT Daiho. Nah, di sini kita bisa cek, kita bisa di recheck PT Daiho. Nah, di sini ada Zendal International Industries Park. Jadi PT itu ada di kawasan GIC, Blok AB nomor 5 Cikarang Pusat. Profilnya kayak gini. Nah, di sini itu penipuan alamatnya juga. Jadi seolah-olah PT tersebut PT Daiho, tapi tesnya di ruko. Untuk mapnya di bawah, cuman aku nggak bahas untuk mapnya. Teman-teman boleh cek itu perkantoran ruko yang kayak gimana, dan informasi tentang ruko itu sebenarnya apa. Karena udah dicek sama saya sendiri, itu ruko untuk kayak sekedar bukan sekedar kayak yayasan-yayasan gitu untuk rekrut, cuman atas namakan PT Daiho. Ini penipuannya. Jadi kalau semua panggilan PT Daiho ya ke lokasi PT Daiho. Atau mungkin informasinya gini, di ini panggilan lowongan kerja dari job ORJ untuk penempatan PT Daiho. Jadi nggak ada kami dari PT Daiho. Itu udah jelas penipuan. Kayak contohnya nih yang sering mungkin yang orang-orang Cikarang, Kerawang ngerti tentang Yayasan Global. Yayasan Global sebenarnya perusahaan, yaitu di bidang pengrekrutan. Jadi kalau ada panggilan dari Global untuk penempatan di TRC, Epson, itu pasti kami dari PT sama PT Yayasan Global gitu ya, Global apa gitu. Namanya boleh dicek aja teman-teman di Google. Itu Google Yayasan Global itu atas nama PT, cuman bergerak di bidang rekrutmen, dan untuk penempatan baru diinformasikan. Jadi kayak gini, untuk panggilan Yayasan Global untuk penempatan PT TRC. Jadi dia mengatasnamakan dirinya sendiri,
dari yayasannya, baru penempatan ke perusahaan tersebut. Sedangkan di sini yaitu atas namakan PT Daiho, tapi alamatnya nggak sesuai dengan PT Daiho. Lanjutnya lagi, nah di sini ada PT Epson Indonesia yang sering banget. Salah satu tambahan untuk panggilan itu HOK itu pasti ada LPKS, Officer Recruitment. Jadi LPK itu lembaga pengrekrutan apa deh dan sebagainya. Boleh teman-teman cari sendiri LPK. LPTKS itu kepanjangan jadi apa. Yang kedua pasti ada nomor regis. Ini yang yang nulis nomor regis bukan dari pihak Epson tapi dari pihak LPK tersebut. Cuman balik lagi di situ mengatasnamakan PT Epson. Dan di sini ada tulisan Officer Kafling 32 Jalan Sultan Agung nomor sekian bla bla bla, Kelurahan Jaya Kota Bekasi Jawa Barat Indonesia. Itu bukan alamat email PT Epson. Sama halnya lagi di sini ada tempat rekrutmen officer PT Epson Indonesia. Tempatnya rekrutmen PT Epson ya di PT Epsonnya di kawasan Egypt, bukan di Kapling 32 Jalan Agung. Sama halnya lagi juga di sini ada jam penyeleksinya itu jam 7.45 sampai jam 12.15. Itu pasti ada registrasi dan pasti ada bayar untuk kayak yayasan lah, bayar untuk tesnya. Seterusnya di sini ada PT Mitsubishi. Biasanya yang ada kop surat kayak gini itu hati-hati, itu hampir sama persis sama yang beneran. Cuman di sini lihat di sini selalu ada nih. Nah di sini ada tempat rekrutmennya lagi. Officer PT Musasi Motor cabang Kota Bekasi. Usernya Mr. Dian Sarjana Ekonomi. Programnya gini. Kita selalu harus cek PT tersebut lokasinya di mana untuk nyamain. Karena ini lagi-lagi jalannya hampir sama. Yang Bekasi Selatan ini dan employee bahasa Inggrisnya agak belibet. Employment LPKS Officer Recruitment. Jadi semua yang bentuknya LPK 3S itu namanya yayasan. Nah, penipuannya di mana sih? Jadi penipuannya di informasi bahwa ini dari PT langsung. Harusnya ini dari PT dari LPTKS cabang mana untuk penempatan PT mana. Oh, di sini kan jamnya sesuai nih kayak yang disebutin kemarin, jam 7.45 WIB sampai dengan selesai. Iya, jamnya benar tapi tempatnya nggak sesuai. Jadi persyaratan bahwa panggilan itu benar itu dari jam. Biasanya tertulis dari jam awal WIB atau jam awal sampai dengan selesai dan lokasinya harus sesuai. Di sini jamnya benar tapi lokasinya nggak sesuai. Seterusnya di sini ada PT Sinar Garment Tekstil. Untuk jamnya juga nggak sesuai. Alamat seleksinya Jalan Ramadjati, RW Cilitan, Jakarta Timur. Ini ke ruko lagi. Dan apalagi ditambah petunjuk arah ini tadi PGJ dan sebagainya. Lanjut, di sini ada PT Asinda Otomotif hampir sama kayak tadi PT Daiho. Ini Ngurah Rai lagi. Mungkin ntar ada pembahasan tambahan. Jadi ada alamat-alamat email yang pasti hoax. Mungkin saya bahas untuk video berikutnya ya. Lanjut, ini untuk PT Mayora Indah. Ya, hampir sama lagi. Jadi inti sederhananya untuk panggilan hoax atau enggak itu lebih ke satu jadwal jamnya harus berbentuk jam awal, contohnya 08.30 WIB udah, ataupun 08.30 WIB sampai dengan selesai. Yang kedua tempatnya dicek bener nggak Recruitment Officer Center Mayora TBK itu ada di Jalan Sultan Agung nomor 1. Kalau nggak bener ya ABK. Nah, ada sebagian teman-teman yang masih agak awam mungkin ya. Saya panggilan PT A. Tempatnya sama contohnya PT Musasi Indonesia, tempatnya di KIC di Egypt. Bener nggak? Kalau tempatnya sesuai dengan
kalau nama PT dan tempatnya sesuai ke lokasinya itu pasti benar. Ini satu lagi, ini PT Yamaha Musik yang sering ya, PT Yamaha Musik. Lihat di sini ada training center. Itu ada di mana? Di sini Yayasan Global Bekasi, tempat Yayasan Global itu nggak di Tambun. Yayasan Global itu adanya di Bekasi Timur. Ini udah nggak sesuai nih, Jalan Kiai Arul ataupun bisa dicek detailnya, cuman sayang detailnya nggak di ini. Jadi atas namakan PT yang warna merah. Harusnya kalau semua yayasan global berarti yayasan global mengundang Anda untuk tes di yayasan tersebut untuk penempatan PT. Ya contohnya di sini Yamaha Musik. Ini alamat email yang Maha udah ketemu ID rekrutmen. Nah, harusnya gini. Kalau itu emailnya benar, email Yamaha, itu di belakangnya di sini. Di belakangnya harus ada nama Yamaha, contohnya hrrecruitment@yamahamusik.co.id bisa, atau ymma.co.id bisa. Ini sama halnya di sini Yayasan Global lagi, itu sama. Dan biasanya orang-orang yang dipanggil kayak gini itu ngikutin kayak Facebook, Jobel, Indeed kayak gitu. Itu rata-rata itu platform ataupun web-web yang banyak penipuan. Nah, sekarang untuk contoh yang aslinya. Di sini ada contoh yang asli yang tadi aku ngomongin. Di sini contoh panggilan WA PT USC. PT USC, di sini ada jamnya, lihat jamnya jam 14 WIB sampai dengan selesai. Alamatnya itu di Yayasan kawasan Kim, Jalan Mitraya Selatan, Blok F, Ciampel. Untuk persyaratnya di bawah. Silakan boleh teman-teman. Benar nggak PT USC itu ada di kawasan Kim. Yang kedua ini ada PT Torabika Eka Semesta. Lah di sini udah dikasih web, gimana Google. Nah, kita cari lagi satu jam jam tesnya. Yang kedua alamat tesnya harus sesuai dengan tempatnya. Masalah Google Map dan sebagainya itu sebenarnya tergantung kondisi bahwa PT tersebut ngasih Google Map atau enggak. Tapi ada tapinya. Hampir 90% penipuan itu nyantumin Google Map. Teman-teman harus cek lagi bener enggak lokasinya sesuai dengan tempat. Jadi nama PT-nya, nama PT sama PT ini Torabika Eka Semesta, bener enggak lokasinya di jalan bla bla bla. Kalau sesuai ya jangan ditanya lagi itu hoax atau aslinya. Itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Jadi teman-teman bisa ngerti bahwa panggilan hoax itu ciri-ciri dasarnya apa. Walaupun udah dibahas di video sebelumnya, saya ulangi lagi. Ciri-ciri panggilan hoax 1 itu jamnya penulisannya jam awal sampai dengan jam akhir. Contohnya jam 8.30 sampai dengan jam 12. Kalau jam kayak gini, jam 8.30 sampai jam 12 itu hanya diperuntukkan untuk tes online. Jadi kalau suruh datang ke lokasi itu pasti hoax, nggak usah ditindaklanjuti. Yang kedua tempatnya harus sesuai. Tempatnya harus sesuai dengan tempat yang ada di Google. Jadi PTA selalu teman-teman kalau semua ada panggilan cek di Google tempatnya sesuai atau enggak. Habis itu akomodasi atau biaya. Ada sebagian PT yang mengatasnamakan BUMN, contohnya PT Kereta Api, PLN, PT Pama, PT Buma. Itu ada keterangan bahwa silakan transfer ke nomor rekening ini dulu, entah dirembes atau diganti. Itu jangan percaya, itu pasti hoax. Jadi kalau ada akomodasi, ada biaya untuk tesnya, untuk bayar tiket pesawat dan sebagainya, itu hoax. Karena semua kalau kita panggilan itu ditanggung sama perusahaan. Cukup ya untuk pembahasannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa share, subscribe untuk video ini, dan kasih kolom komentar atau masukan. Silahkan ketik di kolom komentar untuk video saya ini.
Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.